Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mats2 Talk, salah satu media informasi yang menyampaikan seputar informasi tentang MTS Negeri 2 Tegal. Baik sahabat Mats2 Talk dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kami akan berbincang atau membahas seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sering kami sebut dalam sebutan singkat yaitu P5PPRA. Baik, sudah hadir di samping saya yaitu Ibu Ernawati SPD. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga sehat, alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah guru matematika nggih, Bu Erna? Ya, betul? betul. Beliau juga saat ini sebagai Wakil Kepala Bidang Akademik yang juga menjadi steering komite pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Betul begitu gitu, Bu? Ya, betul. Baik Ibu Erna, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pembahasan kita pada kesempatan ini atau episode ini adalah masih dalam seputar P5PPRA. Sebagai informasi, P5PPRA yang akan kita bahas yaitu P5PPRA untuk tema yang kedua, gitu ya, Bu Erna ya. Iya. Oke. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tentunya mengupas tentang P5PPRA yang kedua di MTS Negeri 2 Tegal. Baik Ibu Erna, tema yang diambil dari proyek yang kedua ini kira-kira apa, Bu Erna? Ya. Mungkin sedikit bercerita ya. Untuk tahun ini kita mengambil 3 tema proyek. Yang pertama kemarin sudah kita lakukan yaitu P5-nya, tema P5-nya itu adalah demokrasi, yang kita sambungkan dengan PPRA-nya adalah muatonah. Kita adakan di kegiatan pemilihan ketua OSIM. Kemudian yang kedua ini, tema yang kedua yang akan kita laksanakan mulai besok itu adalah temanya tentang P5-nya tentang kewirausahaan. Iya, kemudian kita ngambil PPRA-nya itu adalah keteladanan. Jadi nanti kita meneladani jiwa kewirausahaan Rasulullah dan para sahabat. Tuh, kemudian yang insya Allah di semester 2 kita satu tema lagi, yaitu kita ambil P5-nya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nanti kita kaitkan dengan tema PPRA-nya adalah berimbang atau tawazun gitu. Ya, itu. Seperti itu ya. Oh ya. Untuk tema yang pertama ya, kita flashback dulu ya Bu Erna ya. Untuk tema pertama kemarin kan demokrasi ya. Jadi untuk teknisnya pun seperti yang sudah kita saksikan bersama, yaitu gabung atau kita menyesuaikan dengan kegiatan, salah satu kegiatan rutin di MTS kita yaitu pemilihan ketua OSIM seperti itu ya. Itu sangat apa namanya sejalan seperti itu ya dengan kegiatan seperti itu. Untuk tema yang kedua yaitu kewirausahaan. Kalau yang tema pertama kita sudah tahu semuanya untuk teknisnya. Kira-kira untuk tema yang kewirausahaan itu teknisnya seperti apa, Bu? Teknis pelaksanaannya ya? Iya. Untuk teknis pelaksanaannya kami mengambil blended ya. Artinya di sini kita blended antara manual dan digital. Karena madrasah kita kan juga madrasah digital. Jadi kita tetap masukkan di kegiatan P5PPRA ini, contoh misalkan untuk di tahapan pengenalan. Nanti di tahapan pengenalan ini kita ada beberapa tahap. Mengenai yang pertama itu mengenai pengertian kewirausahaan. Nanti itu kami secara manual menyampaikan ke siswa stimulus, hanya berupa stimulus biar mereka googling sendiri gitu, mencari sendiri informasi apa sih yang dimaksud kewirausahaan dan seterusnya itu. Kemudian masih di tahapan pengenalan yang kedua itu mengenai konsep kewirausahaan yang akan kita teladani, yaitu dari Rasulullah dan para sahabat. Itu kami menggunakan link YouTube
Ya, di mana kami menyiapkan materi yang nanti link YouTube itu pemateri guru yang ada di kami yang dijadikan tim itu menyampaikan materi melalui link YouTube dan nanti di-share ke siswa di masih di tahapan pengenalan ini. Jadi memang sejalan dengan sekolah kita adalah madrasah digital. Jadi nanti para siswa itu menyimak materi ini melalui link YouTube. Oh, seperti itu. Jadi kolaborasi ya untuk pelaksanaannya karena kita sekolah digital ya harus memasukkan unsur-unsur digital juga. Ya mungkin untuk kedepannya kan tema kewirausahaan ini juga kita lebih banyak ke digitalnya ya Bu, mungkin buat di aspek promosi atau nah apa itu, seperti itu. Tahapan dari kegiatan PP5 itu kan ada 5 tahapan. Tadi pengenalan diantaranya tadi itu. Kemudian di tahapan yang kedua itu ada refleksi. Refleksi ini para siswa mulai membuat konsep tuh. Mereka buat konsep kira-kira mereka mau bikin produk apa gitu kan, yang akan bikin konsep dulu. Kemudian nanti untuk kontekstualnya, mereka mulai untuk packagingnya gimana, nanti pemasarannya bagaimana, dan lanjut ke aksinya. Mereka aksi nanti kita juga memanfaatkan teknologi. Jadi mereka untuk promosi tidak hanya membuat promosi mungkin secara manual ya, berupa pamflet kayak biasa seperti itu, tapi juga mereka mempromosikannya bisa lewat TikTok ataupun mungkin IG ataupun medsos-medsos yang para siswa miliki itu. Mereka akan insya Allah lebih kreatif. Biasanya guru mungkin ekspektasinya siswa paling cuma bisanya begini, ternyata di beberapa kegiatan proyek sebelumnya itu malah kita mendapatkan hal-hal yang mengejutkan gitu. Para siswa kita memiliki progres, memiliki kreativitas yang kita belum membayangkan sebelumnya gitu kan, di luar ekspektasi kita lah itu seperti itu. Itu mengenai tahapan-tahapan atau teknis yang akan kita lakukan di kegiatan PP5RA yang yang kedua ini. Konsepnya itu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Seperti yang kita tahu, sekarang orang berwirausaha itu tidak harus punya toko, punya lapak atau apa. Sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang sangat maju. Kita juga konsepnya menyerap dari wirausaha yang sudah berjalan di luar sana ya Bu ya. Iya, betul. Tentang online shop lah kita. Nah, seperti online shop. Di salah satu tahapan pengenalan pun kita mendatangkan tim ahli, Mas Soto. Jadi nanti insya Allah di pertengahan materi atau kegiatan P5 PPRA ini kita mendatangkan para usahawan muda dari WMB. Apa itu WMB, Bu? WMB ini adalah wirausahawan muda Bregas. Brebes, Tegal, Slawi. Iya, mereka yang nanti mungkin akan sharing tahapan-tahapan mereka awalnya bagaimana sehingga sukses menjadi pengusaha seperti sekarang yang kita kenal itu seperti itu. Iya, betul sekali. Itu sangat-sangat relevan ya dengan yang kita butuhkan. Nah, terus tadi berbicara masalah wirausaha, tadi menyinggung packaging ya Bu ya. Kalau boleh tahu, wirausaha atau kewirausahaan, tema kewirausahaan yang diambil di sini itu apakah kuliner atau misal jasa atau apa seperti apa? Karena tahun ini kita adalah tahun kedua untuk kurikulum Merdeka, jadi kita ada kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti kegiatan P5 PPRA ini, maka kita sesuaikan. Sementara ini untuk kegiatan yang dilakukan itu kita arahkan hanya ke pembuatan makanan yang lokal lah lokal di daerah kita itu. Jadi nanti sehingga tadi saya singgung packaging ataupun mungkin promosinya ya ke kulinernya. Ke kuliner berarti ya Bu? Iya, betul. Dan untuk jadi bisa makanan atau minuman lah. Betul sekali. Dan untuk bahannya pun masih kita tidak spesifik bahan ini, tapi bahan-bahan yang lokal ya. Iya, lokal yang ada di sekitar kita. Yang ada di Slawi khususnya. Iya, betul. Ya, patut kita tunggu ya seperti apa nanti untuk pelaksanaannya kapan ya Bu?
Insya Allah untuk kegiatan P5 PPRA ini kita mulai besok hari Kamis tanggal 6 November dan akan berakhir puncaknya itu kita ada market day, puncaknya itu adalah di hari Sabtu. Hari Iya, Sabtu tanggal 18. 18. Iya, November gitu. Ya, seperti itu berarti ya. Kita tunggu tanggal 18, insya Allah juga mungkin akan kita siarkan secara live di YouTube, channel YouTube MTS Negeri 2 Tegal. Nanti gelar karyanya seperti apa gitu ya. Iya. Jadi nanti ada di situ ada miniatur apa namanya perputaran ekonomi ya bahasa Iya, akhirnya. iya, betul. Miniatur perputaran ekonomi, jual Ekonomi beli mikro, gitu ya. iya, Jual ekonomi beli mikro. ada promosi bagaimana nanti tiap-tiap kelas begitu ya Bu, berarti mempromokan bagaimana anak-anak ini latihan mempromosikan karyanya sendiri, bagaimana bisa menarik konsumen ya untuk bisa membeli produk-produknya yang tentunya produk-produk tersebut produk-produk terbaik bagi kelasnya masing-masing seperti itu Iya. ya. Mirna. Oh, sedikit informasi juga. Iya, Bu. Jadi nanti untuk apa ya konsumen, Ya, konsumen yang bisa berbelanja itu Ya. siapa saja. Makanya kan kita promosinya siswa nggak hanya promosi di lingkungan sekolahnya, mereka juga memanfaatkan media sosial. Ya. Mungkin bagi para wali murid, Ya, nah ya, itu sip. bagi para wali murid juga bisa kan rencana mungkin anak akan membuat media promosinya misalkan Ya. pamflet ataupun ini TikTok atau apa, ada WA yang bisa dihubungi Oke, tiap kelasnya. siap. Jadi bisa istilahnya pesen dulu, kita pesan ini sejumlah berapa, mungkin nanti Bapak Ibu wali murid bisa mengambilnya saat Ya. menjemput Oh. putra putrinya, bisa saja dilakukan Sip, sip, seperti sip. itu. Ya, Jadi ya, nggak ya. hanya siswa aja Ya, yang ya, ya. boleh berbelanja gitu, Oke. seperti itu. Nah, itu bagi wali murid, siap ya wali murid nanti Puncaknya bisa bapak ibunya dari siswa MTS Negeri 2 Tegal atau omnya, Pak D-nya dan semuanya nanti bisa. Insya Allah Hamin berapa itu Bu promo itu bisa dirilis dari Iya. MTS nanti. paling minim berarti H-1. Ya, Hamin 1 Iya. berarti promo tiap-tiap produk sudah bisa dirilis nanti. Iya. Di situ ada kontaknya berarti ya Iya, Bu. iya. Agar orang-orang di luar MTS Negeri 2 Tegal itu bisa memesan ya, Iya. saya besok pesan ini berapa bungkus, syukur diborong semuanya. Iya, gitu. Ya seperti itu. Oke, kembali lagi sangat patut kita nantikan nanti di gelar karyanya. Nah, nanti juga tidak hanya semacam gelar karya, informasi yang beredar nanti ada semacam ya penghibur atau apa seperti itu ya. Iya, Nanti iya. mungkin ada gelar karya. Kita nanti ada semacam pementasan apa Iya. seperti itu. Jadi kita puncak temanya kan di hari Sabtu, Ya, Sabtu. itu kita akan gelar produknya itu kita di indoor. Kita alhamdulillah ya MTS Negeri 2 Tegal sudah punya indoor yang kita bisa manfaatkan di dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran itu jadi untuk stand-stand kelas 7 dan 8 yang memang mengikuti kegiatan P5 PPRA itu ada di dalam area indoor. Sedangkan yang kelas 9 juga kami ikut sertakan karena kelas 9 juga ada mata pelajaran prakarya. Nah, mereka juga nanti sama, mereka akan menggelar produk, tapi untuk yang kelas 9 itu karena memang terbatas ya. Mungkin informasi sedikit Bapak Ibu wali murid ya bahwa kelas kita yang kelas 7 kelas 8 aja ada 29 kelas kan ya itu. Makanya iya di indoor aja penuh itu. Jadi rencana yang untuk kelas 9 itu kita tempatkan di teras-teras kelas sekitar indoor. Ya, itu seperti itu. Oke, Bu. Kembali lagi ke tema kewirausahaan ya, Bu. Ya. Karena kita madrasah ya, Bu. Untuk project P5-nya ada tambahan PPRA, Ya. profil pelajar rahmatan lil alamin. Karena kita dari madrasah memang ada tambahan PPRA. Seperti yang kita tahu di proyek pertama, itu masalah demokrasi juga kita harus berpanutan atau punya kiblat berdemokrasi, yaitu tentang kedemokrasian pemimpin Islam gitu ya. Seperti pada tema ini kewirausahaan juga kita tidak hanya sekedar berusaha, tapi sebagai seorang wirausaha yang adil, jujur, amanah seperti itu tentunya berwirausaha yang itu mengikuti sunnah Rasul lah seperti itu.
Gimana Bu, tantangan yang mungkin dihadapi dalam berwirausaha dengan mengutamakan nilai-nilai sosial dan keadilan seperti itu? Iya. Tantangannya. Mungkin gini ya, kita di project P5 yang P5 PPRA yang kedua ini kan kita pengennya menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk para pelajar kita ya, para siswa kita. Kita bisa meneladani Rasulullah, beliau dari usia 12 tahun aja kan sudah menjadi wirausahawan ya gitu kan. Nah, di sini tema yang kita angkat pun kita rencananya adalah kita pengennya menumbuhkan jadi siswa kita diharapkan menjadi entrepreneur handal gitu kan, dengan meneladani Rasulullah itu. Seperti itu. Nah, tantangannya mungkin bagi para pelajar yang mungkin awal ya untuk mau berwirausaha, karena insya Allah kalau kita berwirausaha minimalnya para siswa bisa dapat uang saku tambahan gitu kan, gitu. Dapat uang saku tambahan, nggak hanya mengandalkan uang saku harian dari orang tua gitu kan, atau nanti nah itu yang pertama mungkin mereka harus siap menerima resiko awal. Mungkin ada cemoohan dari teman-temannya, ih kok kamu jualan makanan misalkan, atau jualan ini kayak gini. Saya sendiri pengen menumbuhkan ke para siswa kita itu pede. Jadi mau untuk memulai itu tantangan pertamanya pede, itu harus tumbuh dulu. Kita cuek aja mau dicemooh seperti apa. Yang pasti yang kita lakukan adalah hal baik gitu. Kemudian yang kedua, mungkin kehilangan waktu. Anak-anak zaman sekarang mungkin mohon maaf untuk manajemen waktunya, mulai ya anak-anakku semuanya manajemen waktunya diatur, karena udah tantangan dengan megang HP apalagi kebermain sama teman juga berkurang. Nah, justru mungkin di ini kita akan kehilangan sedikit waktu. Contoh misalkan kita tadi mau mulai berwirausaha itu berkurang waktu bermain, atau mungkin kita harus bangun lebih pagi karena prepare apa yang harus kita jual. Misalkan kita mau jualnya di kelas tuh, misalkan ke teman-teman misalkan gitu kan, berarti harus prepare lebih pagi dari teman-teman yang lain nggak punya usaha gitu kan, gitu istilahnya. Kemudian juga untuk mengawalinya, nah mulai ngerem mungkin pengeluaran jajannya karena pengen menyisihkan untuk modal awal, modal awal, sehingga nanti kalau kita udah punya modal awal untuk berwirausaha, nanti kan kita kalkulasi, oh berarti saya harus menjual dengan harga sekian biar saya dapat nilai tambah tuh, dapat uang tambah untuk uang saku saya, atau mungkin malah nggak dipakai untuk beli apa-apa, nggak dipakai untuk ini jajan atau apa, tapi malah tambahin lagi modalnya, tambah besar lagi gitu. Maka anak pun sudah mulai lebih kreatif lagi ya untuk memanage keuangan mereka. Kemudian yang mungkin yang terakhir adalah pesaing ya. Pesaing. Nah, karena di sekolah kita juga ada les komputer, mungkin ada beberapa anak yang berada di kelas unggulan digital, itu mereka bisa promosi plus. Artinya promosi plus bisa lebih baik dari pesaing-pesaingnya yang mungkin masih promosinya masih manual ya gitu, masih manual, mungkin baru juga dari mulut ke mulut, malah mereka nggak promosi apapun. Jadi mereka bisa mempromosikan lebih menarik kan, sehingga lebih menarik peminat untuk produksi yang mereka jual gitu kan. Seperti itu ya Bu. Itu tantangannya ya Bu. Nah, terakhir Bu, ini untuk generasi muda ini khususnya, saran-sarannya jika untuk yang generasi muda yang tertarik ini untuk berwirausaha, tapi tidak hanya sekedar berwirausaha, memang berwirausaha yang berlandaskan rahmatan alamin. Saran-sarannya seperti apa Bu? Yang pertama, jadilah pribadi yang mandiri. Yang awal itu mandiri. Jadi ada keinginan untuk mandiri dulu. Itu yang saya pengen tumbuhkan di para siswa ini. Jadi mereka mandiri di sini nggak cuma dituntun orang tua. Mungkin mohon maaf ada orang tua yang mungkin memang sudah berwirausaha, atau orang tuanya yang udah jadi pengusaha sukses. Justru banyak kita lihat mungkin artis ataupun ini para ini
pengusaha muda itu justru mereka tidak hanya melanjutkan usaha orang tuanya kan, mereka merintis usaha dari awal, usaha yang berbeda mungkin dengan orang tuanya. Maka tadi jadilah pribadi yang mandiri dulu, kita awali itu, kemudian yang menjadi wirausahawan diharapkan nanti bisa menjadi wirausahawan muda yang berintegritas, kemudian yang jujur, gitu kan. Bisa saling menghargai mungkin dengan sesama pengusaha, juga dia bisa dinamis, artinya bisa melihat situasi pasar ya. Contoh misalkan sekarang lagi musimnya apa gitu kan, artinya tetap mengikuti zaman, jangan tertinggal, itu seperti itu. Dan akhirnya kan selalu berinovasi gitu, diarahkan selalu berinovasi gitu. Jadi seperti itu ya, nilai-nilai kewirausahaan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita di tema yang kali ini berarti kita tetap harus berkembang ya Bu ya, berkembang. Salah satunya yaitu berwirausaha, cuma tidak hanya sekedar berwirausaha, kita harus berkembang mengikuti tren atau wirausaha yang ada sekarang, cuma tetap nilai-nilai sosial, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rahmat anil alaminya itu tetap harus ada. Akhlak Rasulullah ya, kita punya panutan Rasulullah dalam berniaga itu memang harus selalu kita pegang. Di antaranya adalah disiplin, jujur, gitu. Berimbang, artinya berimbang ya, kita ngambil misalkan modal sekian yang ngambil untungnya kira-kira lah, jangan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi agar kewirausahaan itu tetap nilai-nilai ibadahnya tetap ada seperti itu ya. Tidak hanya kita sekedar menghasilkan banyak uang, tapi nilai-nilai ibadahnya tetap ada. Iya, kedepannya mungkin bagi para siswa yang mungkin udah mulai menjalankan usahanya, mungkin usaha kecil-kecilan, mereka bisa mungkin menyisihkan sekian persen ya, misalkan dari usaha atau dari keuntungan dari omset yang mereka hasilkan dalam hitungan minggu ataupun mungkin hitungan bulan. Kan kita di sekolah kita juga ada dansos ya, infak tiap hari Jumat gitu kan. Mereka mungkin bisa menyisihkan infaknya lebih gede dari teman-teman yang lain yang hanya mengandalkan uang saku dari orang tua gitu. Seperti itu. Iya Bu, kembali lagi ke tema kewirausahaan ini. Jadi kalau kita ulas lagi untuk konsumennya, sementara ini berarti saat ini konsumennya atau pasarnya yang targetnya itu masih lokal atau internal MTS Negeri 2 Tegal ya. Mungkin berarti tidak menutup kemungkinan untuk misal kalau kita mau ngambil tema kewirausahaan lagi, untuk konsumennya kita lebih mungkin sekeliling ya, sekeliling MTS atau festival kuliner apa, kita masuk ke situ ya, bisa join gitu ya. Iya, bisa jadi. Jadi untuk awal ini mungkin kita harus belajar ya Bu ya, termasuk Bapak Ibu guru juga sebenarnya tetap ikut belajar ya Bu ya. Iya, kita sama-sama belajar. Nggak cuma siswa aja yang belajar di PP5 P5 PPRA ini, tetapi juga kita para guru juga walaupun mendampingi, tapi kita juga ikut belajar. Belajar. Karena memang kewirausahaan itu bukan bakat ya Bu, sesuatu yang memang harus kita dilatih, harus dilatih. Kita harus melihat pasar seperti apa, melihat dunia wirausaha entrepreneur luar itu seperti apa, apakah kita mampu atau kita bakatnya atau kita cocoknya ini di kuliner atau di jasa, atau apalah seperti itu. Kita harus belajar dan selalu belajar, apalagi untuk generasi muda ini. Bapak Ibu wali murid juga kita bekerja sama ya Bu ya, untuk selalu mendampingi bahwa kewirausahaan itu penting. Nanti kita di dunia yang sesungguhnya pokoknya setelah kita lulus belajar, dunia yang sesungguhnya yaitu salah satu aspek yang perlu kita punya skill ya, yaitu dalam kita melihat potensi-potensi kita, usaha apa, peluang-peluang usaha seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu Ibu Erna, untuk pembahasan kali ini yaitu seputar tentang P5 PPRA atau kepanjangannya ya. Ini biar semuanya hafal, tidak cuma proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sering kita sebut, saya ulangi, P5 PPRA. Baik, untuk P5 PPRA saya ulas sedikit lagi ya Bu Erna. Untuk tema yang kita ambil dari MTS Negeri 2 Tegal yaitu tentang kewirausahaan, insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 18 nih
untuk puncaknya gelar karyanya yaitu tanggal 18. Insya Allah Bapak Ibu atau pemirsa atau sahabat Mats Talk dimanapun Anda berada yang sudah gabung atau subscribe di channel kami, atau yang belum subscribe silahkan subscribe, tonton konten-konten kami yang sangat bermanfaat. Seperti itu. Perlu disampaikan lagi bahwa kegiatan ini disampaikan tanggal 9 sampai 18, nanti mungkin tanggal 16 atau 17 ya, silakan sudah bisa kami rilis atau kami launching promosi kuliner-kulinernya, bisa dilihat tentunya pastinya bisa dilihat di salah satu media sosial MTS Negeri Tegal, yaitu di Instagram ya. Di Instagram sangat lengkap, silakan nanti pantau mulai tanggal 16 dan 17. Nanti insya Allah sudah kami share atau kami bagikan tentang promo-promo ya, tiap kelas gitu, promosi kuliner yang akan dibagikan, yang akan dijual seperti itu. Nanti Bapak Ibu wali murid atau lingkungan sekitar siswa itu bisa memesan ya Bu ya, bisa membooking atau bisa pesan secara online. Nanti untuk teknis pengambilannya bisa diambil di MTS Negeri langsung, atau misal dibawa anaknya ya, seperti itu. Tentunya banyak sekali karena 29 kelas ya Bu ya, plus yang kelas 9-nya ya, plus kelas 9-nya, dan dalam satu kelas itu ada 3 jenis kuliner. Silahkan tinggal dihitung ada berapa jenis kuliner. 29 kali 3 ya, karena masing-masing kelas ada 3 minimal, dan juga ditambah plus kelas 9. Seperti itu ya Bu Erna ya. Oke, sahabat Mas Talk dimanapun Anda berada, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Insya Allah nanti ketika pelaksanaannya akan kami sharekan secara live, secara langsung, bisa dilihat di channel YouTube kami MTS Negeri 2 Tegal. Terima kasih Ibu Ernawati SPD yang telah meluangkan waktunya untuk perbincangan kali ini. Akan selalu kami tunggu informasi-informasi selanjutnya. Ya. Baik. Sahabat Mas Talk dimanapun Anda berada, sebagai penutup, biar P5 PPRA-nya mulus, pinjam dulu 100. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.